Perkenalkan, nama saya Radika Stompul, Pendidikan Ekonomi kelas B 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan, aspek legalitas atau hukum, dan aspek pasar dan pemasaran dan ide bisnis saya. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang usaha. Jadi usaha ini bergerak di bidang industri makanan yang didirikan oleh Radika Stompul. Alasan utama pendirian bisnis makanan ini adalah kulit es krim yang terbuat dari kulit buah dan nyaman dan sehat, dan juga bahannya ramah lingkungan. Dan yang kedua, analisis lingkungan bisnis itu adalah geografi. Dari segi geografi, es krim atau usaha ini didirikan di Jalan Siliwangi Dolok Sanggul, dan teknologi yang digunakan ada dua, manual dan tidak manual. Manual artinya alat yang digunakan sederhana, dan tidak manual alat yang digunakan adalah mesin atau modern. Dan analisis lingkungan dari segi ekonomi, kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi berjalannya bisnis ini adalah hari-hari besar yang menyebabkan harga buah naik dan musim hujan yang berpengaruh besar terhadap penjualan produk. Sosial budaya yang masyarakat yang senang mengonsumsi es krim, baik dari lingkungan geografis bisnis yang dekat dengan gedung sekolah SMP dan SD. Analisis lingkungan selanjutnya itu ada pesaing dan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang digunakan. Pesaing adalah pengusaha minuman populer, contohnya itu boba dan es krim buah lainnya. Inilah pesaing yang sangat dominan terhadap berdirinya bisnis ini. Dan sumber daya manusia yang digunakan adalah 6 orang. Dan analisis lingkungan selanjutnya target pasar dan fokus konsumen. Target pasarnya itu masyarakat, khususnya anak sekolah SMP dan SD. Fokus konsumen, sebelum usaha ini didirikan dilakukan riset yang membuktikan bahwa masyarakat dan anak sekolah SD SMP menyukai produk ini, dan kondisi alam yang tropis cenderung panas. Dan selanjutnya itu adalah aspek legalitas atau hukum usaha. Jadi jenis badan hukum usaha ini adalah perusahaan perseorangan, di mana bentuk badan usaha tanpa ada perbedaan pemilikan dengan hak milik, dan yang bertanggung jawab terhadap risiko apapun yang terjadi di perusahaan ini adalah pemilik tersebut oleh kegiatan perusahaan. Dan selanjutnya itu ada izin-izin yang diperlukan pendiri usaha. Pendiri dari usaha yang akan dirintis adalah pemilik usaha itu sendiri, yaitu Radika Stompul. Jadi itulah pendiri usaha es krim dari kulit buah yang akan didirikan. Dan yang ketiga, izin-izin yang diperlukan. Yang pertama, akta pendirian pemilik, surat izin tempat usaha atau izin gangguan, surat izin usaha perdagangan yang biasa kita dengar SIUP, nomor pokok wajib pajak yang biasa juga kita dengar NPWP, dan nomor induk berusaha atau TDP. Jadi inilah izin-izin yang perlu digunakan. Yang pertama yang akan kita bahas cara mengurus akta pendirian pemilik. Yang pertama itu fotokopi KTP direktur dan persero pasif. Dan yang kedua, fotokopi NPWP direktur dan persero pasif, nama SIPI, penjelasan mengenai bidang usaha, dan foto direktur 3x4 latar belakang merah. Surat izin tempat usaha, fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan tanah, fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir, gambar rencana pembangunan, permohonan dilegalisir lurah dan camat. Dan cara mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP ada 8, fotokopi KTP pemilik, asli keterangan tempat usaha, akta pendirian usaha, fotokopi izin gangguan, surat keterangan kelengkapan yang lain, fotokopi NPWP, pas foto pemilik, dan tanda daftar perusahaan. Inilah cara untuk mengurus surat izin perdagangan atau SIUP. Dan selanjutnya itu cara mengurus nomor pokok wajib pajak adalah fotokopi pendirian perusahaan,
fotokopi akta pendirian, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan kegiatan usaha, surat tanda daftar perusahaan. Dan cara mengurus surat izin gangguan, fotokopi izin mendirikan IMB, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian dan tanda lunas PBB, fotokopi sertifikat tanah, gambar usaha, SPPL, dan berita acara pemeriksaan kecamatan. Dan selanjutnya itu adalah cara mengurus nomor induk perusahaan, fotokopi KTP pengurus, asli keterangan tempat usaha, fotokopi izin gangguan bila mengganggu lingkungan, fotokopi izin-izin yang dimiliki, fotokopi NPWP. Jadi yang dimaksud dengan poin keempat adalah izin-izin yang udah diurus sebelumnya. Contohnya itu SIUP, izin gangguan, dan izin-izin yang sudah diurus lainnya tadi. Dan analisis dari pasar dan pemasaran. Yang pertama, peluang pasar. Jadi ada hal 3 yang disoroti dalam peluang pasar, yaitu ada segmentasi, targeting, positioning. Jadi peluang pasar pada masa ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner atau jajanan. Dan para pelaku usaha yang menginginkan usahanya bertahan dan berkembang, maka harus pandai memutar otak untuk memasarkan produknya. Jadi yang pertama itu segmentasi. Segmentasi adalah bisnis es krim dari kulit buah ini adalah masyarakat dan pelajar di kota Dolok Sanggul. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen dan memilih pasar yang dipilih. Jadi targeting dari bisnis ini adalah masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Positioning adalah penentuan posisi pasar atau lapisan mana yang dimasuki agar suatu bisnis dapat diminati masyarakat. Dan selanjutnya itu ada permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli masyarakat. Perkembangan permintaan sekarang, bisnis es krim kulit buah selalu berusaha menjaga kualitas baik dan rasa produk agar permintaannya meningkat dan pelanggan tetap menyukai cita rasa dan akan menjadi pelanggan yang loyal. Itulah perkembangan permintaan sekarang. Dan banyak masyarakat Dolok Sanggul menyukai produk kami. Dan adapun perkembangan permintaan di masa mendatang atau diprediksikan untuk menghadapi pesaing di masa mendatang seperti produk minuman es kopi dan minuman boba, maka bisnis ini selalu berinovasi baik dari produk dan harga. Dan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produk. Perkembangan penawaran sekarang untuk pemasaran terhadap usaha saat ini dikatakan normal dilihat dari harga bahan baku yang masih terbilang normal. Dan penawaran di masa mendatang diprediksikan untuk meningkatkan jumlah penawaran di masa mendatang, maka prospek yang ingin kami perbaiki adalah inovasi dari produk, baik rasa dan bentuk, prospek, promosi, jejaring teknologi. Jadi artinya cara menawarkannya itu melalui jejaring teknologi, contohnya itu penjualan di Instagram, penjualan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan itulah yang ingin ditingkatkan di prospek penawaran. Dan adapun aspek pemasaran, yaitu strategi produk. Selain keunikan dari bahan baku, maka rasa dari produk bisnis ini juga dibuat unik karena terdiri dari berbagai varian rasa. Yang pertama yang unik itu adalah dikombinasikan dengan rasa asam. Dan yang kedua dari strategi harga. Untuk harga tersendiri, produk kami menawarkan harga dari kemasan kotak kecil sebesar 50, sedang 8.000 dan besar 12.000. Dan itulah aspek pemasaran dari segi harga. Sekarang lokasi dan distribusi. Lokasi bisnis ini didirikan dekat pemukiman masyarakat dan dekat dengan gedung sekolah, dan tempat penjualan es krim ini didirikan seperti bentuk kafe. Dan strategi promosi sudah dibahas tadi, itu strategi promosi lewat media sosial. Kami juga membagikan brosur dan promosi dengan harga diskon. Dan yang menarik itu